나는 태어나면서부터 이 선들을 보아왔다. 누가 이 선을 만들었으며 Halo semuanya, balik lagi di Garis Mula, tempat kita ngebahas tren viral dengan sudut pandang yang lebih dalam. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tren yang lagi ramai pro dan kontranya di sosial media, terutama TikTok, yaitu tren S-Line. Biar sedikit saya jelaskan, apa itu tren S-Line? Tren ini menampilkan garis merah melengkung di atas kepala seseorang yang disebut-sebut sebagai penanda jumlah pasangan seksual yang pernah dimiliki. Semakin banyak garisnya, semakin banyak juga orang tersebut berhubungan seksual dengan banyak orang yang berbeda. Jadi, tren ini awalnya muncul dari cuplikan film Korea berjudul S-Line yang menceritakan tentang munculnya garis merah misterius di atas kepala orang-orang yang pernah melakukan hubungan seksual. Garis itu akan terhubung dengan garis di atas kepala pasangan seks mereka. Dan banyaknya jumlah garis yang muncul di atas kepala seseorang menunjukkan berapa banyak pasangan seks yang dimiliki oleh orang tersebut. Film ini sebenarnya fiksi satir yang tujuannya untuk mengkritik norma sosial dan standar moral soal seksualitas. Dan untuk yang belum tahu, biar saya jelaskan dulu mengenai apa itu satir. Satir adalah gaya penyampaian kritik sosial atau budaya yang disampaikan dengan cara menyindir, mengejek, atau melebih-lebihkan sesuatu, biasanya dengan sentuhan humor, ironi, atau absurditas. Tujuannya tentu bukan sekedar untuk lucu semata, tapi untuk mengajak orang berpikir kritis soal isu yang sedang terjadi. Film S-Line itu satir, karena membayangkan dunia di mana semua orang dapat terlihat jumlah hubungan seksualnya untuk mengkritik budaya yang suka menghakimi orang dari kehidupan pribadinya. Analoginya, satir itu seperti cermin yang bikin kita terlihat jelek. Tapi justru dari situ kita bisa sadar kalau ada yang salah sama cara kita memandang orang lain. Ironisnya, ketika potongan filmnya menyebar di sosial media, banyak orang yang kemudian justru membuat konten S-Line versi mereka sendiri. Mereka menampilkan foto pribadi mereka ataupun dengan pasangan mereka dan menggambar garis merah di atas kepala mereka, membuat seolah-olah garis itu sungguh ada di dunia nyata. Walaupun beberapa di antaranya salah memahami makna dari S-Line tersebut dengan mengira bahwa garis merah di atas kepala mereka itu menggambarkan berapa banyak hubungan cinta yang mereka jalani atau pernah mereka miliki. Padahal, film ini sebenarnya menyindir bagaimana masyarakat sering menghakimi orang lain dari masa lalu atau kehidupan pribadinya lewat hal yang kelihatan absurd. Kayak garis merah di atas kepala itu misalnya, kita sebenarnya diajak berpikir, emangnya penting banget ya untuk tahu hal-hal seperti itu? Apakah perlu untuk mengetahui hal sensitif dan pribadi seperti hubungan seksual yang bisa saja menjadi aib bagi pelakunya? Fenomena ini sebenarnya bisa kita lihat sebagai refleksi bagaimana dunia masih suka menilai orang berdasarkan urusan pribadinya, khususnya yang berkaitan dengan seksualitas. Terlihat dari banyaknya pro dan kontra terkait konten S-Line tersebut. Apalagi, tren ini juga bisa jadi toksik kalau digunakan untuk mempermalukan atau memberikan stigma negatif kepada orang lain, terutama perempuan. Padahal, urusan pribadi, terutama yang cukup sensitif seperti ini, seharusnya bukan jadi bahan konten lucu-lucuan, apalagi untuk menjatuhkan orang lain, seperti yang banyak terlihat di kolom komentar pada konten-konten tren S-Line. Meskipun beberapa pembuat konten S-Line tersebut mengklaim kalau garis merah yang mereka gambarkan bermaksud untuk menunjukkan hubungan asmara, bukanlah hubungan seksual. Tapi kembali lagi pada konteks film S-Line sendiri yang secara umum sudah diketahui masyarakat bahwa S-Line adalah singkatan dari sex line. Hal tersebut membuat tidak sedikit netizen yang bereaksi negatif terhadap tren tersebut.
Karena persoalan seks saat ini memang masih dianggap hal yang tabu atau bahkan aib. Bila dikaitkan dengan norma masyarakat saat ini, seksualitas itu topik yang penting dan personal. Edukasi tentang ini harusnya dibawakan dengan bijak, bukan malah digunakan untuk mengejar keviralan lewat cara yang tidak sensitif. Film S-Line itu satir, artinya bukan untuk ditiru, tapi untuk membuat kita berpikir. Bagaimana seandainya semua urusan pribadi jadi transparan? Aib yang kita tutupi dapat jelas terlihat oleh orang lain. Apakah kita siap hidup dalam dunia yang sejujur itu? Kalau kamu melihat di episode terakhir film S-Line sendiri, diperlihatkan kalau pada akhirnya semua orang dapat saling melihat S-Line milik orang lain, yang lalu membuat hampir semua orang akhirnya memilih untuk menutupi identitas mereka ketika berada di muka umum. Alasannya tentu saja agar wajah mereka tidak dikenali. Mereka memakai helm, masker, dan juga kacamata hitam ketika beraktivitas. Mereka merasa malu ketika hubungan seksual mereka terekspos. Tapi, melalui konten S-Line yang beredar, malah memperlihatkan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa moral masyarakat kita tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Jadi, menurut kamu gimana? Haruskah kita lebih bijak dalam membuat konten soal seksualitas? Atau justru ini bisa jadi bahan diskusi terbuka? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kalau kamu setuju bahwa edukasi bisa dikemas dengan cara yang seru, tapi tetap menghargai privasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, viral itu nggak selalu berarti benar. Stay smart, stay respectful.